Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran literasi, dan D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke, silakan nih. Ini agak mirip-mirip, susah nih jawaban teman-teman ya. Oke, apakah A, B, C, D, atau C? Kita lihat langsung aja, jawabannya adalah yaitu D. Teknologi sebagai alat pengembang produk. Kenapa jawabannya yang D? Di sini sudah jelas teman-teman ya, karena ditanyain adalah kecuali. Ya, jadi ini bukan fungsi utama daripada informasi dan komunikasi itu mengembangkan produk. Di sekolah kita tidak ada produk teman-teman, yang kita kembangkan adalah peserta didik, bukan produk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita membahas tentang pembahasan soal P3K Guru SD teman-teman ya, untuk P3K tahun 2021. Yang tinggal ngitung beberapa bulan aja kita sudah menghadapi tes P3K. Buat teman-teman yang sudah perpal ijazah di akun PTK, akun GTK-nya, silakan siapkan untuk latihan-latihan teman-teman ya, biar nanti ketika menghadapi tes P3K ini lancar dan tidak perlu berpikir panjang. Dari sini kami akan mengupas tentang soal terupdate yang tentu khusus kita untuk guru honor SD, yang mana teman-teman ini kita membahas tes kemampuan teknis guru ya, yaitu pedagogik. Nah, silakan tonton terus videonya sampai selesai, karena nanti di tengah video sama di akhir video kami akan berbagi file aslinya biar teman-teman tidak perlu banyak belajar nih menghabiskan kuota di video di YouTube. Oke, gimana sih keseruannya? Langsung aja kita bahas dan kita cek ke soal nomor 1. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu nih passing grade sama kisi-kisi soal P3K, bisa cek di deskripsi teman-teman ya, sudah kami sertakan. Di sana ada passing grade yang harus kita ketahui dan kisi-kisi yang harus kita ketahui juga. Dan ada juga soal-soal tentang guru honorer secara umum sudah kami buatkan. Ada juga soal tentang yang fokus di manajerial dan soal-soal yang lainnya. Oke, langsung aja nih kita ke soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang pemikirannya atas statis, belum dapat berpikir abstrak, dan mampu persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensorimotorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Oke, silakan teman-teman nih, yang mana nih kira-kira jawabannya? Ini termasuk kemampuan bahasa anak ya. Oke, yang masih statistis dan belum berpikir abstrak. Nah, ini yang disebut dengan perkembangan anak pada tahap keberapa? Oke, silakan buat teman-teman yang tahu jawabannya bisa di kolom komentar, atau bisa di dalam hati juga boleh. Yap, sebelum kita lihat dan kita cek ya, dan kita langsung aja deh lihat jawabannya. Jawabannya yang paling tepat adalah yaitu B. Tahap praoperasional teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan tahap yang dimana perkembangan anak yang dimaksud dalam proportional stage ya. Stage ini tahap teman-teman yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun. Ini merupakan kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan picture, gambar. Kemampuan ini secara cepat dapat memperluas mental anak. Nah, jadi teman-teman yang mengajar di TK ya, di PAUD juga, ataupun di SD, itu harus tahu nih di mana anak-anak yang lebih dominan untuk belajar, apakah menggunakan visual, bayangan, atau kata-kata. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu tentang tahap sensimotorik, yang ini dan ini bisa googling deh nanti apa perbedaannya, biar lebih berkembang pengetahuannya terkait soal-soal P3K guru SD ini. Oke,
kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan dalam kurung pendongeng, kreator, penerjemah dan sebagainya, maupun tertulis tulisan seperti sastra, tulisan skenario, drama, film, fonologi atau bunyi bahasa, simantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan. Nah, ini menurut Howard Gardner ya. Oke. Kita cek A, kecerdasan bahasa atau linguistik. B, kecerdasan logika matematika yang disebut dengan logic mathematical. C, kecerdasan ruang atau spatial. Dan D, kecerdasan gerak tubuh. Oke. Silakan teman-teman, yang mana jawabannya yang menurut Howard Gardner. Oke. Kami tunggu 2 detik, bisa dijawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Yaps, kalau sudah kita cek aja nih teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, kecerdasan bahasa linguistik. Kenapa bisa A jawabannya teman-teman? Coba kita perhatiin di sini ya. Ini kan kecerdasan linguistik nih. Linguistik itu memang lebih mengacu terhadap bahasa. Kemampuan yang disebut dengan kemampuan bukan motorik teman-teman ya, tapi kemampuan yang abstrak. Artinya kayak ini loh, kayak sastrawan, kayak menulis, simantik, ini sudah masuk linguistik. Jadi saya sebagai jurusan bahasa Indonesia juga tahu ini teman-teman ya. Jadi yang pragmatik ini sudah masuk linguistik, bunyi bahasa ya, ayat pronouns ya, pengucapan-pengucapan yang baik dan benar, serta intonasi-intonasi itu merupakan bahasa yang disebut dengan Howard Gardner. Ini yang dimaksud dengan Howard Gardner. Jadi kecerdasan linguistik. Kecuali kalau tidak ada kata-kata yang di atas ini seperti kayak penerjemah, tulisan, sastra, skenario, film dan semuanya, itu baru kita bisa menjawab pilihan B, C, dan E. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita bisa next ke soal berikutnya. Tapi kalau belum jelas, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti kami coba bagikan dan kita share secara lebih dalam, teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A, pengayaan materi pelajaran, B, refleksi, C, latar belakang peserta didik, dan D, tes awal atau pre-test. Oke, saya rasa kalau teman-teman sebagai guru honor di SD sudah tahu nih mana jawabannya. Kebetulan saya bukan guru honor, bukan guru SD maksud saya, tapi saya dia ngajar di SMK teman-teman. Oke, tapi setidaknya kita tahu ini. Yaps, kita langsung aja nih tanpa banyak omong, kita cek jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu D teman-teman. Kenapa D jawabannya? Oh, di sini sudah jelas teman-teman D jawabannya, karena setiap kita akan mulai masuk ya, bukan hanya masuk untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Ketika kita masuk pondok pesantren, masuk sekolah aja kita tes. Ada juga tes online, ada tes seleksi, PNS juga begitu, persis seperti P3K ini. Kalau kita pilih yang A, pengayaan itu kan setelah kita masuk sekolah nih, setelah anak-anak masuk sekolah, baru dilihat pengayaan materi atau bimbingan materi pelajaran yang belum tercapai pada suatu tujuan daripada KIKD pembelajaran itu. Refleksi juga begitu ya, salah ya. Dan yang C juga begitu, tidak perlu kita mengetahui latar belakang peserta didik. Ya, walaupun latar belakangnya itu misalkan low profile, tapi itu tidak menentukan bahwa dia bodoh, dia tidak bisa. Justru kadang juga yang kaya itu dia bisa. Jadi cara yang paling aman sesuai dengan pendidikan untuk mengetahui kemampuan ya secara dunia pendidik, yaitu dengan pretest atau tes awal. Kita berikan tes-tes nih, kita bisa tahu, oh kemampuan anak ini, oh di sini dia pace-nya. Kemampuan anak ini, oh di sini dia pace-nya. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal nomor 4.
Tapi sebelum kita ke soal nomor 4, buat teman-teman yang belum subscribe nih ya, mohon di subscribe, itu gratis teman-teman ya. Tekan tombol merah subscribe di bawah. Nanti juga kami akan bagikan kepada teman-teman versi lengkapnya, lengkap dengan pembahasannya dan lengkap dengan teori-teorinya serta linguistiknya teman-teman. Oke, kalau sudah subscribe, kita langsung next ke soal nomor 4 teman-teman. Kita bacakan. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Creation Revenge ya, Creation Revenge. Yang bukan merupakan tahap metode Creation Revenge adalah, ini yang pertanyaannya yang bukan ya, kita garis bawahi. Oke. A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Dan D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Oke, silakan teman-teman, kalau mungkin pernah dengar nih yang criterion reference ya. Kalau ini sih bahasa Indonesia, nah itu referensi, kriteria referensi gitu. Itu artinya teman-teman. Mungkin belum pernah dengar atau yang belum pernah dengar nih buat teman-teman guru honor pemula ya, kita bisa belajar di sini. Oke, kita langsung aja lihat cek jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C teman-teman. Kenapa C? Karena kita ketahui bersama di sini bahwa teman-teman ketika memilih C itulah jawaban yang tepat. Ya, ini yang dimaksud dengan criterion reference. Kalau dia misalkan bilang di sini compare reference, itu jawabannya membandingkan. Kita tahu aja bahasa Inggrisnya, itu sudah kita tahu jawabannya dari terjemahan bahasa Indonesia. Nah, reference itu menganalisis, bisa juga diartiin menganalisis, ya, bisa juga diartiin kayak sebagai apa ya, kayak sebagai penghimpun atau sebagai bahan-bahan untuk menyimpulkan segala sesuatu, ya. Referensi gitu teman-teman ya, kriteria referensi. Yang A juga salah ya, yang B salah dan yang D salah. Jadi yang paling tepat adalah menganalisis kemampuan peserta didik, karena ini adalah terjemahan yang paling tepat untuk reference, yang reference creation ini. Oke, kira-kira seperti itu ya, dan inilah jawabannya yaitu C teman-teman. Oke, silakan buat teman-teman yang mungkin belum paham atau belum jelas bisa di kolom komentar. Tapi buat teman-teman yang sudah paham, kita next lanjut aja ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru ya menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, ini ya, dalam prinsip pembelajaran guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pengembangan yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. Dan D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Oke, saya yakin teman-teman sudah tahu nih, yang sudah ngajar 5 tahun apalagi nih, apalagi yang ngajar sejak tahun 2000 teman-teman. Oke, kita langsung aja nih lihat cek jawabannya. Jawabannya adalah yaitu B teman-teman. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif pada mata pelajaran yang diampu. Kenapa? Karena kita lihat di opsi B ini, dia lebih kena dan tepat sasarannya ketika kita berbicara tentang prinsip pembelajaran. Teman-teman saya rasa tahu prinsip pembelajaran itu apa pengertiannya ya. Dan itu tentu dengan strategi ini. Jadi sangat lengkap, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pengajaran. Kalau kita pilih yang opsi A ini kayak orang yang hanya datang dan mengerjakan tugas tanpa ada kreativitas, tanpa ada
pendekatan, tanpa ada memiliki strategi, tanpa ada inisiatif atau kreativitas terhadap pembelajaran itu sendiri. Sehingga yang A salah teman-teman ya. Dia hanya ada mengikuti jadwal, dia masuk ya. Itu belum merupakan prinsip dari pembelajaran. Kemudian menggunakan yang C, opsi yang C. Opsi C ini juga salah ya, menggunakan strategi pembelajaran. Ini kurang lengkap karena ini merupakan salah satu hal yang memang sudah biasa dilakukan sama guru-guru pedagogik terkait di kompetensi guru pedagogiknya. Yang D juga apalagi teman-teman ya, dia hanya menggunakan teknik pembelajaran. Kata hanya itu sudah salah ya, tidak ada tambahan-tambahan kreativitas yang memang dibutuhkan sama siswa atau tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Oke, yang jawabannya adalah yang paling tepat yaitu B teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan Newman dan Logan ya. Ini adalah ciptaan atau menurut Newman dan ini ya Ma'mun. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Oke, silakan teman-teman. Yang mana jawabannya untuk soal nomor 6 ini? Oke, langsung aja kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu A teman-teman. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Ini yang dimaksud dengan unsur strategi pembelajaran ya, dengan cara melihat output dan target daripada yang harus dicapai terhadap keberhasilan guru atau pembelajaran itu sendiri teman-teman ya, sehingga yang opsi yang paling A merupakan opsi yang paling tepat. Oke, jelas teman-teman ya. Ini berdasarkan menurut atau pendapat dari Abin Samsudin Ma'mun atau Newman dan Logan pada 2003. Oke, ini tidak perlu saya jelasin lebih panjang karena ini butuh butuh teoritis. Teman-teman tinggal baca ini soal-soal yang ada di PPG maupun soal-soal pedagogik lainnya. Itu memang kita harus banyak membaca, kita memang harus banyak mengetahui menurut seperti ini. Oke, jelas ya? Kalau bisa kita lanjut dan kita next ke soal nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah ini interaktif. A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. Dan D. Proses penyampaian materi secara verbal. Oke, ini yang ditanya adalah pembelajaran strategi interaktif ya, yang dimana teman-teman? A, B, C atau D? Oke, silakan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Yaps, kita langsung cek dan lihat aja. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu B teman-teman. Kenapa B? Karena di sini kan yang dimaksud dengan interaktif. Kata interaktif itu kalau teman-teman sudah paham, saya yakin sudah tahu jawabannya. Opsi B. Kenapa yang A itu salah? Karena yang A ini tidak termasuk interaktif. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. Ini tidak ada ini lebih mengacu kepada prolog teman-teman ya, tidak ada kategori atau istilah dialognya. Nah, kecuali yang B,
Di sini kan ada diskusi nih, kemudian sharing dengan peserta didik, ada dialog. Sharing diskusi tentu itu dialog, dan diskusi harus memiliki banyak orang, banyak peserta didik, sehingga dia menjadi pembelajaran yang interaktif. Kalau yang C, ini adalah metode ceramah teman-teman ya. Yang kita maksud adalah tekniknya, teknik atau strategi interaktifnya. Bukan guru saja yang ngomong, tapi ini yang dituju adalah peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian yang D juga begitu, salah ya. Penyampaian materi secara verbal. Ini tidak interaktif, tidak mengacu terhadap tujuan daripada interaktif itu, yaitu bagaimana peserta didik saling berdiskusi, saling bertanya, dan saling menyanggah, kayak istilahnya berdiskusi, debat suatu hal isu yang memang sedang viral. Oke, itu dia teman-teman ya. Semoga bisa memuaskan Anda. Next, kita lanjut di soal nomor 8. Kita bacakan. Pada kurikulum K13, menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan persiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan ya. Kemudian ditentukan oleh kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan di antaranya teman-teman ya. Ini ditanyain K13. Oke, kita lihat. A, tantangan internal dan eksternal. B, responsibility. C, reinforce. Dan D, enrich. Oke, ini istilah-istilah yang biasa dalam pembelajaran buat teman-teman yang mungkin di masa pandemi atau RPP 1 lembar. Ya, teman-teman kalau misalkan butuh RPP lembar 1 lembar juga, tinggal di kolom komentar, Mas saya butuh RPP 1 lembar, nanti saya kirimin deh. Di kami juga banyak nih, ada daring, ada luring, itu kami bagiin secara gratis kepada teman-teman ya. Tapi syaratnya like dan subscribe teman-teman ya, biar kami bersemangat untuk membuat info-info menarik tentang guru maupun tentang P3K lainnya. Oke, kita langsung lihat aja nih tanpa banyak bicara. Cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, tantangan internal dan eksternal. Kenapa? Karena di sini perlu kita ketahui bersama adalah ini kan terkait penyusunan RPP K13 nih, dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan kompetensi. Ini yang dimaksud dan ditanyakan adalah faktornya teman-teman ya, faktor yang harus dikembangkan. Nah, tentu yang harus kita kembangkan di sini adalah tantangan internal dan eksternal itu sendiri. Bagaimana di internal kita itu memberdayakan dan meningkatkan SDM guru itu sendiri, dan bagaimana kita sepakati bersama bahwa hubungan emosional antar guru dan siswa itu ditingkatkan teman-teman ya. Ini yang eksternal, sehingga dia lebih mengacu. Inilah faktor-faktor yang harus kita kembangkan, dan begitu juga dengan alumni-alumni yang lulus dari sekolah SD itu sendiri. Nah, kalau responsibility tentu itu kewajiban, dan itu memang sudah lazim atau sudah harus kita lakukan sebagai guru SD. Yang reinforce itu adalah kekuatan kembali. Kalau enrich itu memperkaya teman-teman ya, memperkaya atau mengembangkan, bisa juga mengembangkan segala sesuatu yang dimiliki sama siswa. Tapi yang paling tepat di sini adalah A teman-teman. Ini harus kita faktor dan kita kembangkan. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 8. Ke soal nomor 9 masuk kami. K13, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B, menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C, pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan. Dan D, mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif serta memperkuat reinforce dan memperkaya enrich antara mata pelajaran. Oke, silakan teman-teman.
yang mana digunakan dengan pendekatan saintifik. Itu artinya apa? Artinya apa? Oke, kita lihat dan cek saja langsung jawabannya adalah yaitu C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Buat teman-teman yang belum tahu ini, silakan lihat di cek Google ya, arti atau pengertian pendekatan saintifik. Maka akan keluar yang C ini. Oke, untuk yang ini saya tidak banyak bicara. Saya rasa teman perlu browsing atau perlu informasi yang lebih dalam aja. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan ya dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Dan D. Beragam dan terpadu. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya untuk soal nomor 10 ini. Yaps, kita tunggu 2 detik dari sekarang. Teman-teman bisa jawab dalam hati atau dalam kentar juga boleh. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu C, teman-teman. Kenapa C? Karena di sini yang ditanyain adalah yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Tujuan atau kemauan daripada kurikulum itu sendiri adalah bagaimana penerapannya itu secara merata, kemudian secara berkelanjutan, teman-teman. Ya, inilah prinsip pengembangan kurikulum. Sehingga dijelasin di sini pengembangan kurikulum, relevansi pendidikan dan kebutuhan kehidupan itu memang harus secara menyeluruh. Siswa bisa melayani, siswa bisa merasakan, siswa bisa menikmati kurikulum itu, dan itu secara bertahap dan secara berkesinambungan. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya. Ini soalnya mirip dengan soal nomor 10 ya, tapi ini beda pernyataannya. Oke, kita langsung aja lihat nih yang mana jawabannya, yaitu D. Beragam dan terpadu. Kenapa jawabannya yang D. Beragam dan terpadu? Teman-teman bisa melihat nih, karena di sini adalah yaitu bagaimana kita kompetensinya berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap, kreatif, menjadi warga negara. Nah, warga negara itu kan bersuku-suku dan berbahasa-bahasa yang berbeda nih. Ada demokratis dan bertanggung jawab. Ini merupakan prinsip pengembangan kurikulum yang beragam dan terpadu. Buat teman-teman yang belum tahu, silakan baca buku saku K13. Itu ada landasan-landasan kurikulum K13 terkait yang harus diterapkan di peserta didik itu. Nah, itu teman-teman ya, beragam dan terpadu. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes dan memperkerjakan rumah setiap
memberi PR setiap akhir pelajaran. D. Guru menggunakan pernyataan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancari tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Dan D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Oke, cara yang paling optimal itu yang mana teman-teman yang pernah dilakukan sebagai guru, baik di SD maupun di TK, guru PAUD, dan jenjang lainnya. Oke, kita lihat aja nih tanpa banyak bicara. Kita cek jawabannya adalah yaitu B. Guru menggunakan pertanyaan terarah ya, dan pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Kenapa jawabannya yang B? Karena kita ketahui di umur-umur yang masih SD, masih anak-anak, itu dia rentan harus kita lakukan action langsung teman-teman ya. Artinya kita melakukan pertanyaan terarah ketika pembelajaran berlangsung. Ini yang paling tepat. Kalau yang A, ini memberikan PR setiap akhir pelajaran, itu akan membosankan teman-teman ya. Akan membosankan dan tidak semua anak itu mengerjakan PR, dan juga itu bukan langsung diingat. Ketika di rumah kadang-kadang lupa teman-teman ya, karena banyak pekerjaan, disuruh sama orang tua, main sama temannya dan sebagainya. Apalagi di sekarang tuh main-main game online itu yang membuatkan mereka malas mengerjakan dan cepat lupa terhadap pekerjaan. Berbeda dengan yang pilihan opsi B ini ketika pembelajaran berlangsung. Nah, sehingga kena langsung kita serang siswa itu, sehingga apa yang direfleksikan terkait pengalaman pelajaran yang tadi itu masih dalam memori mereka. Yang C itu mewawancarai. Ini tidak mungkin teman-teman ya. Memang sih bisa, tapi bagaimana ketika siswanya banyak, peserta didiknya banyak. Nah, itu menghabiskan banyak waktu. Tentu ini juga kurang relevan. Yang D juga menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa belajar. Kurang efektif ya. Kurang efektif juga yang ini, karena ini lebih dia mengacu terhadap nanti istilahnya ketidakperataan pengetahuan siswa itu. Oke, sehingga yang paling tepat adalah yaitu B teman-teman. Jelas ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke, kita bisa pilih yang mana nih yang tepat teman-teman ya untuk soal nomor 13 ini. Siap, langsung aja nih tanpa banyak ngomong, kita lihat dan cek jawabannya dan kita bahas bareng-bareng. Jawabannya adalah yaitu C teman-teman. Kenapa C jawabannya? Karena di sini yang ditanyakan adalah usaha merancang pengayaan peserta didik untuk mencapai belajar optimal dalam kegiatan guru. Nah, yang C teman-teman ya. Di sini dia lebih lengkap, yaitu memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih mendalam, tingkat variasi. Di sini ada kata variasi, berbeda-beda yang dikasih tingkatnya. Kemudian memberikan instrumen tes yang sesuai. Nah, kalau yang A ini tidak ada instrumennya setelah dia selesai ya. Tidak ada instrumen yang sesuai, dia hanya memberikan tambahan materi berupa bahan ajar aja, sehingga ini kurang lengkap. Yang B juga demikian, tingkat kesukaran yang lebih tinggi ya. Ini tidak ada instrumen tesnya gitu. Yang permasalahan di sini adalah instrumen tesnya itu yang tidak ada. Nah, yang D juga begitu, berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ini berbeda sudah ada di sini ya, penerbit yang bervariasi. Bervariasi itu sudah lebih luas ya dan lebih banyak. Berbeda juga bisa kita artikan, bermacam-macam juga boleh. Nah, sehingga yang paling lengkap melengkapi daripada ini adalah ada instrumennya, sehingga C yang paling tepat. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A.
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Oke, silakan. Kita bisa lihat dan cek langsung aja. Jawabannya adalah yaitu A. Mengumpulkan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Buat teman-teman yang sering buat RPP, itu saya rasa sudah tahu jawabannya. Yang dimaksud dengan penilaian itu mengolah informasi dan mengukur pencapaian hasil belajar. Ya, oke, tidak perlu kita jelaskan banyak karena rekan-rekan guru honor sudah tahu ini. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 15. Bentuk penilaian yang dihendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest. B. Post-test. C. Autentik. D. Non-autentik. Oke, silakan teman-teman nih. Itu disebut dengan penilaian apa? Ya, silakan. Saya rasa teman-teman yang sudah tes PPG atau yang lain sebagainya sudah tahu jawabannya ini. Yaps, kalau sudah kita cek dan lihat aja jawabannya adalah yaitu C. Autentik. Ini yang dimaksud dengan bentuk penilaian yang dihendaki peserta didik dengan menampilkan sikap dan pengetahuan. Penilaian autentik. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat, peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah skala penilaian, rating scale, B. rubrik, C. jurnal, D. soal tes. Nah, silakan teman-teman. Yang ditanyain adalah peer evaluation, penilaian peer evaluation. Instrumennya yang digunakan itu apa? Oke, silakan pakai yang A, B, C, D atau C. Kita lihat aja jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu A. Skala penilaian. Ini instrumen yang kita gunakan. Oke, kalau rubrik, jurnal, dan soal tes itu memang agak berbeda teman-teman ya. Bisa lihat di instrumen-instrumen yang digunakan di metode pembelajaran. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi, yaitu ini lingkupnya: A. Kompetensi spiritual dan sikap. B. Kompetensi inti dan dasar. C. Kompetensi spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Ini lingkup penilaian hasil belajar. Ya, yang ditanyain lingkup penilaian hasil belajar. Oke, saya rasa teman-teman yang sudah lama mengajar sudah tahu ini kalau memang profesional di bidangnya. Yaps, kita lihat dan cek saja jawabannya adalah yaitu C. Kompetensi sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Ini lingkup penilaian yang ke-13 untuk revisi tahun 2019 di tahun 2020 untuk Nadia Makarim. Jelas ya? Oke, kita next lanjut ke soal nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah, dan sikap. Ini ditanyain kecuali teman-teman. Ingat ya, kecuali. Oke, kita langsung cek aja. Jawabannya adalah D. Pemecahan masalah dan sikap. Jelas ya, bagaimana ini adalah yang bukan nilai pembelajaran dalam matematika. Pemecahan masalah dan sikap. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dari strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning.
C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Nah, di sini teman-teman saya rasa sudah tahu nih metode pembelajaran yang digunakan. Menyodorkan situasi, mendorong siswa untuk menyelidiki atau mengobservasi. Itu disebut dengan strategi apa? Oke, langsung aja kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu C. Inquiry learning. Ini dikasih masalah, langsung diselesaikan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next ke soal berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum paham dengan yang A, B, C, dan D, cooperative learning, bisa pelajari deh. Saya rasa teman-teman sudah tahu nih sebagai guru nih yang strategi-strategi yang ini. Oke, kita next ke soal nomor 20. Kita bacakan, guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, dan D. Belajar kooperatif, cooperative learning. Oke, silakan teman-teman. Yang mana jawabannya nih? Itu termasuk karakteristik dari strategi pelajaran tersebut itu yang mana dia? Oke, kita langsung lihat dan cek saja. Jawabannya adalah A. Diskusi kelompok. Ya, buat teman-teman yang sering melakukan metode belajar kelompok ini sudah tahu nih, karakteristik dan strategi itu disebut dengan tugas kelompok. Oke, ini tidak perlu saya jelasin lebih panjang. Dan buat teman-teman yang ingin versi lengkap daripada soal ini, sebenarnya ada 100 soal. Silahkan teman-teman tinggalin di kolom komentar nih nomor WhatsApp-nya. Tapi syaratnya nyatakan Anda sudah like dan subscribe biar ada keberkahan di antara kita dan kita saling membantu biar kami juga terus bersemangat dan berkembang untuk berbagi informasi-informasi dan pembelajaran tentang P3K guru-guru lainnya. Oke, kami tunggu 2 detik dari sekarang. Silahkan tekan subscribe tombol di bawah. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah tekan subscribe dan nomor WhatsApp-nya, tunggu beberapa menit kami akan kirimkan. Yaps, kita next lanjut ke soal nomor 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan to science, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran literasi, dan D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke, silakan nih. Ini agak mirip-mirip susah nih jawaban teman-teman ya. Oke, apakah A, B, C, D, atau C? Kita lihat langsung aja jawabannya adalah yaitu D. Teknologi sebagai alat pengembang produk. Kenapa jawabannya yang D? Di sini sudah jelas teman-teman ya, karena ditanyain adalah kecuali. Ya, jadi ini bukan fungsi utama daripada informasi dan komunikasi itu mengembangkan produk. Di sekolah kita tidak ada produk teman-teman. Yang kita kembangkan adalah peserta didik, bukan produk. Ya, seperti literasi itu peserta didik, sains itu peserta didik, pembelajaran peserta didik. Kalau produk itu di luar kategori tujuan daripada pendidikan. Jelas ya? Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 23. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani yang mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Kemudian, selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klarifikasi kecenderungan gaya belajar siswa itu diperoleh peringkat hasil belajar terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata, auditif, pendengaran, B. Visual dan kinestik, C. Auditif dan kinestik,
D. Auditif, visual, dan kinestik. Oke, yang D lebih lengkap ya teman-teman ya. Yaps, kita lihat dan cek saja yang paling tepat di antara ini, dan saya rasa teman-teman guru profesional sudah tahu jawabannya. Dan kita lihat dan cek, yaitu jawabannya adalah D. Auditif, visual, dan kinestetik. Kenapa? Karena di situ ada pendengaran, ada pandangan, ya. Kita lihat nih, ada pendengaran, visual ada pandangan, dan kinestik ada gerak. Karena dia mengamati sebuah jagung teman-teman, ya, ladang jagung. Di sana kan ada pandangan nih, melihat jagung, ada gerak, melihat, memperhatikan dan meneliti, dan pendengaran itu. Jelas ya? Oke, kita langsung cek dan next ke soal nomor 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Dan D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Oke, kita langsung lihat dan cek saja jawabannya adalah, yaitu B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Di sini karena yang opsi B merupakan yang paling tepat, ada kata mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Ini yang merupakan pengembangan keterampilan siswa itu sendiri. Di sini memang cukup betul, tapi yang lebih mengena adalah B teman-teman. Mendiskusikan dulu bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa itu, sehingga di sana ada keterampilan pengetahuan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next aja ke soal nomor 24. Di sini kami hanya membahas 25 soal. Sebenarnya sih ada 100 soal teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara like dan subscribe serta share video ini ke teman-teman Anda, dan sertakan bahwa Anda sudah subscribe di bawah dengan menyertakan nomor WhatsApp Anda untuk kami kirimkan file lengkapnya. Oke, kita langsung aja bahas nomor 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah, yaitu D. Merencanakan pengajaran remedi. Kenapa D jawabannya? Karena tentu untuk menggunakan hasil analisis ketuntasan belajar itu kita harus menggunakan remedi teman-teman. Ya, kita harus remedi mereka nih dengan perencanaan yang sudah matang untuk pengajaran remedial terhadap peserta didik yang belum tuntas terhadap belajarnya itu. Ini merupakan salah satu upaya kita atau usaha kita sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik untuk memaksimalkan ketuntasan mata pelajaran yang kita ampu. Oke, jelas ya? Yaps, kalau sudah jelas kita lanjut ke soal terakhir. Ini soal nomor 25. Karena seperti tadi kita hanya membahas 25 soal saja, dan kami mengharapkan kepada teman-teman untuk menjawabnya pada kolom komentar yang soal nomor 25 ini ya. Nanti kami kirimkan juga soal versi lengkapnya. Oke, kalau sudah ready kita coba bacain dulu dan kami tunggu jawabannya di kolom komentar. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan, dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Oke, silakan kami tunggu di kolom komentar yang mana jawabannya untuk soal nomor 25. Yaps,
Thank you, terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Kami doain semoga semuanya lulus P3K tahun 2021 ini. Dan teman-teman yang daftar CPNS juga semoga lulus. Amin ya robbal alamin. Dan kami doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, serta apa yang diinginkan cepat tercapai. Thanks for watching. Sukses bersama Situs Edukasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.